Vice Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Tapi tadi yang saya lihat adalah pertemuan yang sangat baik antara pemerintah yang dipimpin oleh Pak Presiden Prabowo dengan dunia usaha. Kadin, saya sebagai ketua umum datang bersama teman-teman dunia usaha untuk berpikir bagaimana kita satu bisa mendukung program pemerintah untuk bisa mendapat pertumbuhan yang 8%, lalu juga menentaskan kemiskinan. Nah, tadi bicara banyak juga mengenai program-program Danantara. Tadi ada Pak Erick Thohir, ada Pak Menteri Rosan di sana juga bicara, dan juga tadi di situ ada tamu pembicara luar negeri yang mungkin teman-teman bisa cek. Nah, dia juga berbagi pemikiran bahwa Danantara ini adalah suatu terobosan yang luar biasa, tapi bagaimana kita bisa melakukan tata kelola yang baik, investasi yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Para Bapak Presiden juga sangat jelas terakhir bahwa ya beberapa hal yang ingin kita laksanakan bersama-sama dengan dunia usaha itu harus transparan, harus terbuka, dan yang paling penting juga investasi itu dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tentunya return yang jelas, return yang baik yang bisa dihitung secara terbuka. Kurang lebih seperti itulah pertemuan pada hari ini gitu. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pak Boy, ini pembahasannya spesifiknya soal apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Katanya diskusi ekonomi katanya sih. Ya. Ada tamu negara lain juga katanya Pak? Saya malah nggak tahu. Komitmen investasi juga Pak? Ya. Terima kasih. Welcome Bapak, izin Bapak. Terima kasih. Sehat belum ditanya Pak. Terima kasih. Pertemuan apa Pak Aguan? Pertemuan undangan. Iya, undangan Bapak. Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas Pak Aguan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau Bukan. MBG atau MBG salah satunya? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk Pak. Oke, thank you. Jalan belum tahu. Ya, Kita diundang aja. Kita diundang. Ini kumpul Nggak tahu agendanya apa. Tadi udah masuk juga Pak Cete. Siapa? Pengusaha lain Pak Haji Isam, Pak Boy Thohir. Oh iya. Ini membahas soal ekonomi persisnya atau seperti apa Pak Cete? Saya nggak tahu nanti ya, karena belum tahu. Benar-benar saya nggak tahu gitu loh. Jadi dipanggil ya kita datang. Siapa aja? Ya. Belum tahu juga. Katanya ada tamu negara lain Pak Cete. Nggak, belum tahu nanti ya, gitu. Ya, thank you. Pak Herdi, Pak. Pak Herdi. Pak Isam. Ini berarti bertemu Presiden ngomongin soal apa Pak? Tapi akan ada dengan pengusaha lainnya ya Pak, nanti kumpulnya agak sendiri aja ya. Bareng pengusaha lain ya Pak Isam ya? Nanti aja. Oke Pak. Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, ya kan, supaya masyarakat lebih baik, hidupnya lebih makmur. Di bidang apa? Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya Pak? PHK ya Pak? Ya, itu pekerjaannya kita masuknya. Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto juga mengundang legenda investasi asal Amerika Serikat Ray Dalio guna mengupas lebih lanjut terkait Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Presidenan pada Jumat siang.
Dalam pertemuan itu secara terbuka, Presiden Prabowo menyampaikan jika dirinya membutuhkan nasihat-nasihat yang kritis terkait BP dan Antara. Prabowo juga menyebut jika diperlukan keberanian untuk belajar dari satu sama lain sebagai kunci kesuksesan penyelenggaraan BP dan Antara agar aset Indonesia bisa terjaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mengumpulkan tokoh-tokoh ekonomi Indonesia di bidang swasta yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam bisnis dan investasi. Kemudian saya mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah sehingga nanti pelaksanaan daripada dan Antara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi, sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. BP dan Antara akan menjadi sumber investasi proyek pemerintah untuk memastikan bebas dari pengaruh luar. Presiden Prabowo Subianto ini meminta tak ada orang titipan di BP dan Antara. Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim dan Antara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena dan Antara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Koperasi ke Istana Negara. Pemanggilan tersebut untuk membahas keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa, dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan, Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan. Memasuki pekan kedua bulan puasa, harga kebutuhan pokok masih tinggi dan bahkan beberapa malam mengalami kenaikan lagi. Berikut laporan rekan Naura Syafika dan juru kamera Rizky Julianto dari Pasar Kebayoran Lama.
Di minggu kedua bulan Ramadan ini memang masih terpantau beberapa pasar tradisional masih mengalami kenaikan harga sembako yang tinggi. Di mana di awal minggu pertama bulan Ramadan ini untuk kenaikan ada di cabai. Namun di minggu kedua bisa kita lihat bahwa harga kenaikan ada juga di bawang merah dan bawang putih. Namun untuk kenaikan yang paling tinggi yaitu ada di bawang merah. Di mana bawang merah yang seperti ini bawang merah Brebes, ini di harga 60.000 per kilogramnya. Dan memang kalau untuk bawang merah Brebes ini menjadi salah satu favorit masyarakat dikarenakan rasanya dan juga wanginya yang lebih pekat gitu. Dan untuk mengetahui kenapa bawang merah ini terus naik, kita akan coba bertanya kepada salah satu pedagang yaitu Ibu Dalimah. Selamat pagi Ibu. Ibu mau tanya, untuk bawang merah ini kenapa sih Bu harganya naik terus? Kosong nih, nggak ada barangnya. Lagi kosong, biasanya gampang nyari dagangan itu susah. Kalau nggak langganan di sana juga nggak dapat. Bener, adanya bawang yang bukan Brebes banyak. Kalau yang Brebes susah, lagi susah emang. Berapa hari ini? Ibu, kalau untuk harga bawang merah itu sebelumnya emang normalnya gitu. Biasanya di harga berapa sih Bu? Sampai 45 paling tinggi itu, 45 ya. Berarti sekarang di 60? Sekarang 60. Kalau dari pembeli ada yang mengeluhkan nggak Bu? Ini kok harga naik terus gitu? Nggak tahu nih ya. Barangnya nggak ada. Kalau nggak dinaik yang mau, orangnya berapa aja mau. Yang penting harganya umum. Kemudian kalau dari Ibu sendiri dengan adanya harga naik ini pendapatan jadi berkurang nggak Ibu? Kurang nih. Biasa beli sekilo paling setengah biasanya seperempat gitu kan pasti kurang. Yang belanja kayak ibu-ibu tadi biasa 100.000 paling 60, 50, kurangnya separuh. Bukannya kurang lagi, emang ya kurang. Ibu, selain bawang merah ada lagi nggak Bu yang harga naik? Ya, yang naiknya ini cabai rawit merah. Rawit merah kemarin jual 75, sekarang udah 100 lagi dari induknya. 100 dari. Ibu boleh disampaikan mungkin harapannya untuk pemerintah gitu untuk ya turun ya Neng. Mintanya pedagang itu turun, modalnya sedikit cukup, semuanya cukup. Jadi kalau mahal begini, buat beli satu biji udah mahal, nggak cukup, modalnya kurang gimana? Pikirannya jadi pusing. Iya. Ibu terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Dan ternyata memang tidak hanya bawang merah saja yang mengalami kenaikan, salah satunya juga ada di cabai rawit merah. Ini memang harganya dari awal bulan Ramadan atau bahkan jauh sebelum bulan Ramadan ini memang terus naik hingga sekarang ada di angka 100.000 per kilogramnya. Namun untuk stoknya seperti bawang merah, kemudian juga cabai rawit merah ini tidak ada kekurangan sama sekali. Dan juga dari pembeli memang mengeluhkan, namun dikarenakan kebutuhan, jadi mereka tetap membeli barang sembako tersebut yang ada di pasar tradisional. Dari Jakarta, Nora Syafikah, Rizky Julianto, iNews melaporkan.